selamat datang lagi di Deep Dive kita kali ini. Anda pernah nggak sih lihat logo atau mungkin poster atau bahkan kemasan produk yang wah keren banget gitu? Terus kepikiran gimana ya cara bikinnya? Nah, sumber-sumber yang kita pegang ini ngebahas tuntas nih soal proses kreatif di balik desain komunikasi visual. DKV gitu singkatnya. Seringnya kan orang mikir, DKV itu cuma soal bikin gambar bagus aja. Padahal ya, intinya itu sebenarnya pemecahan masalah, pakai visual tapinya. Jadi, misi kita hari ini tuh mau ngebongkar tahapannya. Gimana sih caranya ide atau katakanlah masalah dari klien bisa jadi solusi visual yang efektif. Ini bukan sulap loh, ada metodologinya. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Betul, betul sekali. Dan memang fondasinya itu pemahaman yang dalam. Harus ngerti dulu masalahnya apa. Tanpa itu, ya desainnya bisa jadi cuma cantik tapi kosong, nggak ngejawab apa-apa gitu. Nah, tahap paling awal itu selalu brief and reset. Itu kuncinya. Iya, benar banget. Semua pasti mulai dari brief. Ini kayak peta dari klien lah ya. Isinya ngejelasin masalahnya apa sih? Misalnya penjualan turun, gara-gara kemasan lama udah nggak menarik. Terus tujuannya apa? Mungkin mau naikin awareness di kalangan remaja, gitu kan? Siapa target audiensnya? Oh, perempuan umur 18-25 misalnya. Terus pesan kuncinya apa? Brief yang nggak jelas atau terlalu cepek gitu, wah itu sering jadi biang kerok proyek gagal loh. Nah, setelah briefnya jelas, mantap, baru deh masuk ke riset. Ini krusial banget. Sering dianggap remeh padahal. Padahal, wah, ini vital. Desainer itu perlu benar-benar nyelam ke audiensnya. Mereka sukanya apa sih? Kebiasaannya gimana? Terus ngintip kompetitor juga. Mereka udah bikin apa aja? Mana yang works, mana yang enggak? Ini bukan cuma nyari inspirasi loh ya, tapi lebih ke nyari celah strategis, biar desain kita itu, ya, beda dan relevan gitu. Mendesain tanpa riset itu kayak, jalan di tempat gelap aja. Oke. Kebayang sih. Abis kenyang data riset, pasti mulai banyak ide muncul ya. Di sini nih, masuk tahap ideation. Fase brainstorming, mind mapping, terus yang paling seru nih biasanya, bikin sketsa kasar. Atau thumbnail sketches gitu ya namanya. Iya, betul. Thumbnail sketches. Bayangin aja, puluhan sketsa kecil-kecil, cepet gitu bikinnya. Fokusnya bukan di bagusnya detail, tapi di kecepatan nuangin ide komposisi visual. Pokoknya kuantitas dulu di awal. Jangan keburu jatuh cinta sama satu ide. Iya, biar opsinya banyak dulu ya. Nah, dari puluhan ide sketsa itu, baru deh disaring, masuk ke konseptualisasi. Dipilih mungkin 2 atau 3 konsep yang paling kuat, yang paling klik sama briefnya. Konsep ini terus divisualisasiin lagi. Seringnya pakai mood board. Mood board itu yang kayak kumpulan gambar referensi gitu kan ya? Kolase gitu. Isinya referensi visual, gambar, warna tipografi, buat nyamain rasa atau mood desainnya. Penting banget ini, biar desainer sama klien satu frekuensi gitu, nggak miskom pas eksekusi. Kalau proyeknya digital, kayak web atau aplikasi, nah ini biasanya jadi wireframe. Fokusnya lebih ke alur pengguna sama struktur, belum ke visual cantiknya. Oke. Jadi konsep udah dapat, mood udah sama, baru deh masuk ke eksekusi. Nah di sini konsep tadi diwujudin jadi visual beneran pakai software desain. Mulai dari milih huruf ya kan, tipografi yang pas sama karakternya, terus nentuin palet warna yang oke, ngatur layout biar enak dilihat dan infonya gampang dicerna, sampai bikin ilustrasi atau milih foto yang tepat. Tapi ini belum kelar kan? Justru, ini bagian pentingnya baru mulai, masuk ke iterasi. Jarang banget desain pertama itu langsung jreng, langsung final. Hampir nggak pernah malah. Pasti ada siklusnya. Desain dipresentasiin ke klien, terus dapat feedback. Nah, dari situ direvisi. Proses ini bisa ulang-ulang. Kuncinya itu kolaborasi sih, bukan sekedar nurutin maunya klien, tapi nyari solusi bareng. Kadang perlu juga ngejaga konsep awal biar nggak lari. Sip. Jadi ada proses bolak-balik revisi ya. Oke. Setelah badai revisi rendah dan akhirnya deal. Sampai deh di finalisasi. Di sini desainer nyiapin yang namanya final artwork atau FA. Iya, FA. Itu file final yang udah rapi banget secara teknis, presisi, pokoknya siap produksi. Mau dicetak atau diunggah digital. Termasuk ngekspor aset ke berbagai format. Ada .jpg buat web,
.pdf high-res buat cetak, atau file vektor kayak .ae atau .ips buat logo. Oh iya, kenapa vektor penting buat logo? Nah, itu dia. Karena vektor itu bisa di-scale, diubah ukurannya segede apapun, nggak bakal pecah gambarnya. Beda sama .jpg kan? Itu krusial banget buat logo. Terus, kalau proyeknya gede, kayak branding, biasanya dibikinin juga brand guidelines. Semacam buku panduan biar penggunaan logonya konsisten. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan nih ya, proses kreatif DKV itu ternyata sebuah perjalanan yang terstruktur ya, bukan yang tiba-tiba dapat ilham terus jadi gitu aja. Mm-mm. Ini proses metodis banget. Dari masalah, terus riset, riset jadi ide, ide jadi konsep, konsep dieksekusi, terus ada iterasi, baru deh jadi solusi visual yang benar-benar fungsi. Jauh ya dari sekedar jago gambar doang. Tepat sekali. Gambaran besarnya ya gitu. DKV itu soal gimana elemen visual bisa secara strategis ngejembatanin pesan ke audiens yang tepat. Memecahkan masalah komunikasi, intinya itu. Nah ini nih, sebagai penutup, sedikit tantangan buat Anda yang dengerin. Coba deh mulai sekarang, perhatiin desain di sekitar Anda. Iklan di jalan, kemasan mie instan favorit, atau tampilan aplikasi di HP. Kan udah tahu nih prosesnya gimana? Coba tebak-tebak deh, kira-kira masalah spesifik apa sih yang lagi dicoba dipecahkan sama desainer di balik karya itu? Selamat mengamati lebih dalam.